Oke guys, kali ini kita berbagi mengenai three-way valve dan aktuator guys ya. Aktuator yang mana ini memiliki beberapa fungsi dan tujuan untuk mencapai sebuah sistem yang stabil guys ya, sistem yang stabil. Nah, di sini kita sudah tahu semua guys ya, three-way valve itu terdiri dari input dan output. Nah, sedangkan yang ini bisa juga untuk output, hanya saja ini kita fungsikan untuk balikan atau return guys ya, return. Nah, ketika yang kita butuhkan itu cuma 50%, otomatis yang balik itu juga 50%. Misalnya suplainya 100%, yang kita butuhkan cuma 50% guys. Nah, dia akan dibalikkan lagi 50%. Dari mana kita tak bisa membuat seperti itu? Nah, caranya kita menggunakan aktuator guys ya. Aktuator itu akan mengatur output yang kita inginkan guys ya, mengatur output. Misalnya 10% yang kita butuhkan, berarti yang balik itu 90% guys. Nah, di sini aktuator berfungsi sebagai kepala atau tuasnya guys ya, tuas untuk sebagai pengatur ya guys ya, pengatur sesuai kebutuhan output yang kita inginkan, yaitu dari sistem yang sudah terintegrasi di dalam kontrol guys ya. Nah, sedangkan di sini aktuator ini guys ya, aktuator ini bekerja berdasarkan inputan dari sistem Honeywell guys ya, sistem baik itu Honeywell maupun sistem PLC yang sudah terprogram guys ya, sistem PLC yang sudah terprogram, yang mana di sini memiliki power sendiri guys ya. Nah, power sendiri, dan ini bekerja berdasarkan inputan yang dikirim. Misalnya dia dikirim 10 volt misalnya. Nah, 10 volt itu dia akan bekerja di open 100% misalnya outputnya. Nah, seperti itu guys ya. Nah, di sini ada inputan dari sistem terkontrol guys ya, sistem kontrol. Sistem kontrol itu akan mengirimkan tegangan kontrol 0 sampai 10 volt guys ya, 0 sampai 10 volt di sini guys ya, 0 sampai 10 volt. Yang ini tegangan dari suplai 24 volt guys ya. Nah, suplai dari 24 volt. Nah, yang di atas ini adalah tegangan kontrolnya, baik itu dari PLC maupun dari Autonix dan Honeywell guys ya. Itu bisa kita kontrol three-way aktuator ini guys ya, sesuai kebutuhan kita. Nah, terlepas dari itu guys ya, sebenarnya ini cukup kompleks menurut saya guys ya. Sebenarnya yang kita butuhkan di sini flow rate-nya guys ya, kecepatan airnya, dan suplai yang kita butuhkan itu bisa kita gantikan menggunakan mengatur motor guys ya. Mengatur motor itu harus kita tentukan lagi biar kita tidak menggunakan return guys ya, tidak menggunakan sistem seperti ini, bisa juga. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan inverter guys ya. Nah, inverter itu bisa bekerja berdasarkan kebutuhan juga, bisa bekerja berdasarkan inputan yang kita inginkan guys ya, output yang kita inginkan. Misalnya 50% di sini, ya udah berarti dia kecepatannya 25 Hz guys. Kalau di sini beda lagi guys ya, dia akan bekerja tetap pompanya 100%, cuman outputnya misalnya kita butuhkan di 50%, otomatis balikannya harus 50% karena pompa bekerja 100% guys ya. Pompa bekerja berdasarkan frekuensi normal guys ya. Cuman ketika kita merubah sistem
kita tidak menggunakan sistem ini otomatis, bisa juga seperti itu dengan mengontrol kecepatan motor. Mengontrol kecepatan motor akan mempengaruhi debit air yang mengalir guys ya. Misalnya 100%. Nah 100%